Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masyaallah, bila dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dibangkitkan tadi pagi sebelum subuh dari tidur kita yang lengkap, dan kenikmatan tersebut kemudian kita mengawali kehidupan kita pada hari ini dengan ketaatan Allah Subhanahu wa taala yang adalah sebagai bentuk syukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan, dan kita mengawali kehidupan dengan taat pun adalah sebuah kenikmatan, karena tidak semua orang yang mendapatkan kenikmatan yang kita rasakan, kita dapatkan. Banyak orang yang masih sampai hari ini, sampai sekarang ini mungkin masih yang kuliah kene itunya campuran, atau ada juga yang sudah bangun tapi kemudian dia belum sempat melaksanakan ketaatan Allah, yaitu ibadah pada subuh. Dan juga ada pula bahkan yang kemudian subuh aja. Jadi waktu budak dunia, jadi mereka yang kerjanya mungkin sebelum subuh sudah berangkat, sehingga kemudian ya salat subuh kesabaran di mana saja ya, mudah-mudahan saja mereka bisa mampir ke masjid yang mereka lewati untuk salat subuh. Tapi juga banyak juga yang mereka ya hari-hari seperti itu. Nah, dan kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan juga taufik untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengambil kehidupan dengan taatan, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi kehidupan kita pada dan juga mengakhirinya dengan taatan. Masyaallah, ya tadi disebutkan bahwa kajian kita karena biasa memang adalah syiar nabawiyah. Ini juga tidak lepas dari syiar nabawiyah, cuma nanti kalau pelaksanaannya beda. Syiar yang akan kita bahas hanya sedikit saja, tapi kita lihat kalau dari ayat ini kira-kira sebenarnya kisah siapa. Jadi biasanya bukannya sirah nabawi, yaitu sirah Nabi Muhammad SAW, tapi juga seluruh nabi-nabi gitu. Dan kisah setelah dia, kisah para nabi tersebut ada penggalan-penggalan kisah, namanya kisah sendiri, namanya ada penggalan. Kan ketika dihukum mati dipancung namanya kisos, dan dipotong kisos. Jadi kisah itu penggalan-penggalan cerita. Jadi bukan sebuah cerita dari awal sampai akhir. Kalau dalam Al-Quran itu kisah atau sejarah kehidupan manusia yang nyambung dari mulai awal sampai akhir selesai, itu hanya satu. Dan yang selebihnya seperti kisah-kisah para nabi, kisah Nabi Adam disebutkan sedikit saja. Kemudian nanti ayat berikutnya di surat berikutnya disebutkan lagi. Dan yang paling banyak diantaranya adalah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu pun sepotong-sepotong, tidak utuh dari awal sampai akhir. Namanya juga kisah, potongan-potongan, episode kejadian-kejadian yang peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan juga masa-masa para nabi sebelumnya. Nah, hanya satu yang rangkaian kisahnya atau rangkaian ceritanya itu nyambung dari awal sampai akhir. Ayo apa? Kisah siapa? Ya? So, ayah dia itu. Ayah dia salah tangan. Baik. Hanya satu kisah apa yang ceritanya itu nyambung sampai dari awal sampai akhir, yaitu kisah Nabi yang bermimpi melihat bulan dan matahari dan 11 bintang dalam matahari sujud kepada beliau dalam mimpinya. Nah, kemudian kata bapaknya, jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu. Ya, itu Nabi Yusuf. Nah, makanya di sini ada ahsanul qasas, kisah terindah, karena rangkaian ceritanya luar biasa. Ada dramanya, ada romantismenya, ada macam-macam. Jadi drakor itu kalah gitu ya. Baik. Nah,
Yang akan kita coba pelajari, karena kita belajar dari sejarah, bahwa sejarah itu peristiwa yang terjadi pada masa yang lalu, ya. Ada waktunya, ada peristiwanya, kejadiannya, ada tempatnya, dan ada pelaku sejarahnya. Nah, kita juga apa yang terjadi sekarang hari ini itu bisa jadi di suatu menjadi sejarah. Nah, tergantung kita ini mau menjadi pelaku sejarah atau hanya sekedar penonton sejarah. Nah, kemudian juga ketika jadi pelaku sejarah, ada yang pelaku itu dia baik, ada juga yang tidak baik, ada yang salah, ada yang salah. Dan bagaimana akhir dari mereka ujung-ujungnya. Maka kemudian Allah perintahkan pada kita semuanya, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Maka katakanlah wahai Muhammad, siru fil ardi, lakukan perjalanan di muka bumi. Fantasir fil ardi, siru fil ardi fanzuru kaifa kana, dan perhatikan bagaimana akibatnya, bagaimana kejadian terhadap mereka. Nah, apakah mereka orang yang soleh atau yang salah, orang yang sukses atau orang yang gagal, dan kemudian bagaimana ujungnya, ya akhirnya. Dan di antara mereka hanya sedikit saja di antara mereka orang yang bersyukur. Nah, jadi setelah itu dianjurkan. Jadi kalau karena kejadian kasus kecelakaan dilarang saat itu. Allah perintahkan. Ya, seperti itu. Jadi kita mengunjungi tempat-tempat peninggalan zaman dahulu untuk belajar. Kalau yang dikunjungi adalah orang-orang yang sukses zaman dulunya, nanti kita diharapkan akan mempelajari bagaimana mereka bisa sukses dan apa langkah mereka menjadi sukses, dan ternyata menjadi pelaku sejarah dan mereka dikatakan sebagai berhasil. Tapi balikannya seperti apa? Maka di Indonesia pun dia tempat sejarahnya agama-agama beda ya, agama lain, misalkan agama Hindu, peninggalan agama Buddha, peninggalan agama selain Islam banyaknya. Karena memang nenek moyang Indonesia seperti itu. Terus bagaimana kesudahan mereka? Nah, sementara ketika kita misalnya Allah takdir kepada kita untuk bisa healing, untuk jalan-jalan ziarah, misalnya ke tempat-tempat bersejarah yang dulu pernah terjadi pada zaman Nabi-Nabi terdahulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, insya Allah mudah-mudahan ya Allah berikan kepada kita rezeki bisa ziarah ke Muhammad SAW dan juga Baitullah. Nah, di dalam ayat ini Allah mengisahkan ya, falamma aslama matallahu lil jabin. Ya, jadi ketika mereka itu sudah bersiap-siap dan si anaknya itu sudah digolirkan, sudah ya, nyengigir, pelipisnya itu sudah diletakkan di batu. Kemudian walailahu ayat. Jadi ini cek ya. Ternyata ini adalah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yaitu Nabi Ismail. Nah, jadi ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkorban. Nah, dan kemudian mereka sudah bersiap-siap. Nabi Ismail sudah kangkoler, ya, pelipis sudah nempel di batu, dan kemudian ya seperti itu kejadiannya. Nah, maka kemudian mereka ini sudah berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, tapi kemudian ketika tinggal geresel gitu, esoknya ke leher Ismail, dan ternyata kemudian wafadainahu bidzibhin diganti dengan sembelihan yang agung, bidzibhin. Nah, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan memotong leher putranya dalam kurban ini, itu dianjurkan oleh Nabi supaya esoknya sekitarnya supaya tidak ngajirin kesakitan, supaya tidak merasa sakit ketika esoknya geresan. Nah, maka kemudian
memerintahkan pada kita semuanya ketika akan menyembelih hewan, memotong hewan, kurban maupun bukan, gitu ya. Nah, itu supaya berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, telah mewajibkan kepada kita semuanya untuk berbuat ihsan atas segala hal. Ala kulli syai'. Fa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Jika kamu akan menyembelih, maka ihsan dalam menyembelih. Jika kamu membunuh, maka membunuh dengan ihsan. Nah, dan seterusnya. Kemudian perintahkan di situ tajamkan pisau supaya ketika diresel tidak kesakitan terhadap binatang sembelihan. Nah, ini sebetulnya kita belajar dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Nah, kenapa Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya? Memang perintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kira-kira kok Allah tega-teganya gitu ya, memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya. Nah, kalau kita belajar dari sejarah dan kemudian kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa pada zaman harita. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu hidupnya beliau lahir di sebuah kota kecil ya, desa namanya Ur, wilayah Irak. Nah, itu masih di bawah kekuasaan kerajaan Babilonia. Nah, wilayah Irak sekarang Babilonia itu. Nah, kemudian kota Babil yang sebagai tempat ibu kota negaranya ya, itu di pinggiran sungai Efrat gitu. Nah, dan itu sangat subur. Jadi di lembah Mesopotamia itu lembah yang sangat subur antara dua sungai Efrat dan Tigris. Dan itu sangat makmur. Dan negeri Babilon itu adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam dari putranya bernama Syam, dan terus menurunkan keturunan sampai akhirnya kemudian menjadi sebuah kerajaan, itu kerajaan Babilon. Nah, ini sudah saya pernah bahas di sini pernah berkajian ketika Om Al-Araf ya, mengkaji tentang tanggal 25 Desember. Biasa orang-orang Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus. Nah, saya bahas ya, kan siapa sebetulnya yang lahir tanggal 25 Desember itu? Karena Nabi Isa alaihissalam mengatakan bukan bulan Desember, bukan musim dingin atau apalagi musim salju, ya. Tetapi ketika musim panas, puncak-puncaknya musim panas. Kenapa? Karena ketika Maryam alaihissalam ya, melahirkan, setelah melahirkan, biasanya kalau ibu-ibu harus melahirkan dalam kesakitan, lemah, payah, ribuh. Dan ternyata kemudian dalam keadaan lapar, Allah perintahkan goncangkanlah pohon kurma. Dan kemudian murah kayak hasil rutobnya, ada rutob teh kurma nu asap tapi masaknya. Nah, itu kira-kira kalau musim kurma sudah waktunya panen gitu, itu bulan Desember atau bulan apa? Ya, bulan Desember bukan musim kurma. Ya, itu ada biasanya puncak-puncaknya itu adalah ketika musim panas. Nah, jadi kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu adalah pada saat musim panas. Ya, sedikit menyimpang. Ini pembahasan kita tanggal 25 Desember. Nah, tanggal 26 Desember bangsa Babylon meyakini bahwa itu adalah hari kelahirannya Dewa Marduk. Itu dewa tertinggi, terkuat di kalangan mereka, dan setiap bangsa-bangsa mereka meyakini adanya sebuah dewa, ada satu dewa yang sangat kuat dari semua banyak dewa tadi. Ya. Seperti misalnya di Yunani mereka punya mitologi, ada mitologi Yunani, misalnya ada bangsa Zeus, ada bangsa-bangsa, ada dewa-dewa yang lainnya. Gitu ya. Nah, ada dewa tertingginya Zeus diyakini sebagai lahirnya tanggal 25 Desember. Kemudian kalau di Yunani ada keyakinan bahwa Jupiter, ya, dewa tertingginya, dewa terkuatnya, dan banyak lagi dewa-dewa yang lainnya, termasuk juga peradaban Mesir. Peradaban Mesir mereka punya keyakinan juga ada banyak dewa. Ada dewa Ra, dewa tertinggi, dewa matahari, dan diyakini itu lahirnya tanggal 25 Desember juga.
dan seterusnya. Nah, setiap kelahiran dewa menurut mereka, keyakinan mereka itu biasanya manusia berpesta, kemudian ada pengorbanan dan sebagainya. Bahkan termasuk juga di bangsa Aztec, bangsa Indian, suku Maya Aztec di Amerika Latin, Amerika, Meksiko kalau misalnya. Nah, itu juga punya keyakinan seperti itu. Ada filmnya ya, Apokalipto itu filmnya. Nah, difilmkan bagaimana mereka membuat pengorbanan orang yang masih hidup, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya untuk dipersembahkan kepada dewa matahari. Seperti itu. Nah, bangsa-bangsa yang lain termasuk juga bangsa yang tempat tinggal Babylon itu, tempat tinggalnya dari Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dari kota Ur menuju ke Babylon itu jaraknya ratusan kilometer, jauh teman. Nah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Raja Namrud dan kaumnya yang mereka punya berhala, dan mereka pun ada kebiasaan untuk pengorbanan. Yang dikorbankan bukan hewan, bukan apa, tapi juga manusia. Kalau kita lihat bagaimana di film diceritakan setiap tahun atau setiap beberapa tahun gitu ya, mereka harus mengorbankan seorang anak gadis kepada dewa mereka atau kepada yang mereka yakini bahwa itu adalah memiliki kekuatan. Kalau tidak diadakan pengorbanan, mereka akan celaka, mereka akan melakukan mengalami banyak hal bencana dan sebagainya. Maka kemudian harus ada pengorbanan. Nah, semua bangsa seperti itu. Mereka mengorbankan manusia, baik itu biasanya yang dikorbankan adalah anak gadis yang perawan, numpang gelis, dan jadi diadakan kontes kecantikan. Nanti nuka pilih kayak bakal dikorbankan itu harus kehormatan. Jadi kalau nuka pilih untuk dikorbankan, dipaehan, dibenci atau dikuman untuk dewa, itu sebagai sebuah kehormatan buat mereka. Walaupun mereka kesatria, nah itu seperti itu kebiasaan mereka. Nah, maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan proses pengorbanan, nah, itu memang kebiasaan bangsa-bangsa tersebut melakukan pengorbanan. Nah, biasanya ketika Rasul seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu kaum, itu untuk memberantas, untuk menghentikan proses kebatilan, proses kejahatan atau apapun kejadian-kejadian yang mereka lakukan. Nah, seperti misalnya contohnya Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu wa taala di kalangan bangsa Arab di Quraisy. Nah, orang Quraisy itu memiliki kebiasaan apa? Dan mereka luar biasa, ya, jahiliyahnya itu. Nah, Rasulullah berusaha untuk memberantas kebiasaan jahiliyah mereka, termasuk berhala-berhala yang sangat banyak di sekitar Ka'bah itu lebih dari 300 yang mereka sembah. Jadi sampai gitu, hari ini menyembah dewa Yu, besoknya menyembah Yu, kita bingung banyak banget yang naturna gitu ya. Itu ngomong pokok semua ada dewa nama. Nah, bahkan ini kemudian nama-nama hari ya, itu disesuaikan dengan waktu penyembahan. Waktunya untuk menyembah dewa matahari, maka mereka sebut sebagai hari untuk dewa matahari, Sunday. Ya, hari untuk menyembah dewa matahari. Hari untuk menyembah dewi bulan, kalau bulan itu perempuan, dewi bulan, maka disebut dengan Monday. Hari untuk menyembah dewa terusnya sampai Saturnus, jumlah dewa Saturnus. Nah, kemudian Islam menghapus semua kebiasaan-kebiasaan tersebut. Penamaan harinya pun dihapus menjadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, hari ke-6 bukan Khamis, hari ke-6 Khamis. Hari ke-7 terus hari ke-Khamis, ke-7 ya. Betul. Khamis kelima, ke-6-nya itu As-Sittah ya. Nah, bukan nama itu, tapi diganti menjadi Al-Jumu'ah karena waktunya untuk berkumpul beribadah pada
untuk menghapus kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Karena penamaan hari itu disesuaikan dengan penyembahan berhala-berhala. Nah, termasuk juga kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diutus untuk menghapuskan penyembahan terhadap berhala-berhala, termasuk juga pengorbanan manusia. Kebiasaan mereka untuk mengorbankan manusia pada dewa tertinggi mereka, apakah itu di masjid atau apapun misalkannya. Akhirnya kemudian kalau di leluhur bangsa Indonesia itu biasanya lamun membangun jembatan, membangun apa gitu ya, kayak proyek atau yang ada dibadalkan. Ya. Zaman dahulunya katanya juga sama mengorbankan manusia juga ditanam di situ gitu. Nah ini kemudian dirubah jadi kepala kerbau yang ditanam. Ya. Jadi prinsip mending dagingnya dibagikan, bulunya dipelak didinya, atau menyembah pada penguasa laut selatan Jeruk gitu. Nah itu dibalik ke atas hulu mending. Nah kemudian dagingnya dimakan syariah. Boleh kan? Itu dagingnya haram. Ya, daging sembelih itu walaupun dipercita ke kiai ustaz pakai bismillah, bahkan namun misalnya pakai yasinan malah, terus dipencit kata si mundingnya, kemudian si kepalanya ditanam atau dicengkar laut itu untuk menyembah Nyerorok itu, terus dagingnya dimakan, itu dagingnya daging haram. Karena disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillahi. Nah itu walaupun dipercita kiai pakai bismillah. Nah maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk menghapus semua kebiasaan-kebiasaan jahiliyah tersebut, kebiasaan untuk menyembah dewa-dewa, menyembah setan, menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putra, bukan yang lain. Kebiasaan mereka memilih anak tercantik atau yang kasarna, anu pang solehna kemudian dipilih, kemudian untuk dipersembahkan pada dewa-dewa mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala memutus untuk memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya sendiri. Kalaupun kajian tentang menghapuskan atau membunuh kecintaan terhadap keluarga terlalu berlebihan gitu, sehingga merupakan cinta yang bagus dengan Allah dan seperti itu adalah hal lain. Nah, tapi kita lebih menyorotnya dalam pelajaran ini. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para nabi dan rasul untuk menghapuskan kebiasaan jahiliyah pada kaumnya. Apapun zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, zaman Nabi Lut, zaman Nabi, semua Nabi sampai Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya. Nah kemudian, peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, nah ini menjadi sebuah sejarah besar pengorbanan seorang ayah untuk menyembelih anaknya, membunuh kecintaan yang berlebihan terhadap anaknya sehingga lupa kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi sebuah peristiwa besar dan diabadikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan sebagai syariat bagi kaum muslimin untuk mengikuti teladan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam surah apa itu? Bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu uswatun hasanah. Nah, dan maka kemudian kita setiap tahun yang tidak melaksanakan ibadah haji disyariatkan untuk ketika tanggal 9 atau hari wukuf, hari Arafah, kita disunahkan untuk saum hari Arafah di Indonesia, atau jadi insya Allah hari Ahad ya, wukuf sih. Karena itu adanya hari Senin dan Muhammadiyah juga sudah memutuskan, dan kita lainnya juga sama. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu pelajaran untuk kita semuanya, ya tentu saja bagi yang memiliki kemampuan bahwa
berikan harta kepada kita sebagai bukti syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan untuk menghilangkan atau mengurangi kecintaan kita terhadap harta, benda dan seterusnya dunia, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, maka yang ada domba atau bagi sapi. Tapi beberapa ustaz lebih menunjukkan di domba karena yang disunahkannya seperti itu. Tapi bukan berarti tidak boleh sapi. Kita starting ya. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala kita memerintahkan pada kita untuk menyembelih hewan kurban, sebagaimana tadi disebutkan bahwa Allah telah menetapkan kepada kita semuanya untuk berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, sudah memutuskan, mewajibkan kepada kita semuanya untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Fa idza dzabhtum fahsinul dzibhah. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelih dengan ihsan. Apa itu ihsan? Nah, ihsan ini penting karena ini pula kalimat ihsan itu suatu hal yang mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dilakukan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Dan ini pula kalimat ini pula yang ditanyakan secara langsung, secara khusus Jibril alaihissalam menemui Rasulullah ketika Rasulullah sedang ngayuh siga kieu gitu. Ngan harita saya di fokus, saya laptop, saya ngariung biasa kayak kajian gitu, ngawas biasa ngariung. Nah, tiba-tiba datang seseorang dengan pakaian serba putih, rambutnya sangat hitam dan tidak ada ciri-ciri habis melakukan perjalanan jauh. Tapi tidak ada satupun yang mengenali orang ini. Nah, akhirnya kemudian duduk di hadapan Rasulullah SAW, pahanya turna angkat gitu ya, nampal itu Rasulullah dan meletakkan telapak tangannya di paha Rasulullah SAW. Ujung-ujung Rasul akhirnya anil Islam, akhirnya anil iman. Terus berikutnya adalah tentang ihsan. Ya. Jadi setelah itu Rasulullah langsung jawab apa itu Islam, apa itu iman, iman atau Islam lah. Hadis. Nah, kepada wakil hal, tiga hal ini ditanyakan oleh Jibril alaihissalam pada Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya adalah bahwa Jibril ingin mengajarkan agama Islam kepada umat Nabi Muhammad, kepada para sahabat dan juga kepada kita semuanya. Caranya ingin bertanya, naraskan gitu, supaya Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Jadi ihsan itu hal yang sangat penting. Karena ini menyangkut masalah kualitas ibadah kita, kualitas kerja kita. Jadi kalau kita bekerja, kerja terbaik. Kalau kita ibadah yang terbaik. Kalau kita infak terbaik. Kalau kita melakukan apapun yang terbaik. Karena ketika ditanyakan, Allah dan Rasulullah menjawab, al-ihsanu an ta'budallah. Sesungguhnya ihsan itu adalah bahwa kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihat Allah. Karena kata jadi menyembah Allah seolah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadahnya dulu rajin, dulu serius, tidak main-main, tidak asal-asal. Pokoknya yang terbaik ibadahnya, salatnya yang terbaik, menghadirkan sesuatu yang paling baik pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kualitas ibadah. Fa'ilam takun tahu fa'ilam yaraka. Dan jika kamu tidak melihat Allah dan kamu tidak akan mampu melihat Allah, maka Allah sebenarnya dia melihat kamu. Jadi kalau di gawe kita kerja, kita biasa kalau ada kantor gawe rajin, semangat gitu ya. Kamu kan tinggal serius gitu ya, tidak main-main, tidak banyak ngobrol, tidak banyak duduk, tidak banyak ngopi. Ada waktunya ngopi. Nah, jadi melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Kan ada di dalam bahasa itu macam-macam yang baik. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi suatu yang baik atau kebaikan. Ada albir, kebaikan atau kebajikan.
ihsan. Dan ternyata ini kualitas, menyangkut masalah kualitas. Dan kualitas ibadah kita tentu saja harus terbaik. Maka dalam menyembelih pun harus yang terbaik. Ada dikorbankan mana yang terbaik. Jadi ya kita mengusahakan ya, dengan sekemampuan kita membeli hewan kurban yang terbaik. Ya. Jadi kalau misalnya domba mau penghalengan, itu udah mahal. Ya, maka ayah satu untuk nyicil. Jadi kita ke Bogor, Bapak Ibu waktu skandal buminya, tidak kepikiran gitu ya. Namun dibayar kontan mah berat saya. Nah, orang sadayana tukang nganjuknya, sadayana bukan Pak, yang cash, sadayana nyicilnya. Nah, ternyata ketika dengan nyicil yang belum tidak pernah terbayang, kita akan punya rumah seperti ini, seindah ini, sebagus ini, sebesar ini. Ya, kita sebutkan yang indah, yang bagus-bagus saja, yang besar itu walaupun biasa gitu, tapi besar. Termasuk tergantung kondisi kita, hati kita. Nah, bagaimana tadi? Oh, ihsan. Rasulullah mengajarkan pada kita untuk berbuat ihsan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail mengajar kita untuk berbuat ihsan. Nah, yang kita bahas adalah ihsan dalam masalah penyembelihan hewan kurban. Nah, maka kemudian biasanya orang ngawasnya ngaji itu yang mau bicara ke Quran, mau laptop atau semacam gimana mau tidak berdok besok. Ini biasanya, namun dia hari biasa terus Allah. Nah itu muncul kamu. Batun sama hari mereka juga nangis. Ya dua ya, kita 2 juta. Nah saya mau beli pisau golok itu yang terbaik. Ini sebenarnya sebelum yang terbaik ini yang terjangkau. Ada yang terjangkau tapi yang terbaik, yang bisa dibeli. Masih dalam nanti. Nah ini saya nyari bahan pisau, dan ini pisau ini bahan baju modern, buatan Jerman, Bohler. Nah, dia Bohlernya yang rendah lah, yang termasuk yang murah. Kalau yang tingginya ada M390, 340, 350 dan dalam seterusnya. Ini Bohler K110. Di atasnya lagi ada Bohler 340, ada N690 dan seterusnya. Nah, ia pun yang mau mencit 5 ke 10 sapi mah tidak biasa deh. Jadi yang terbaik ya, pisau juga. Jadi ketika kita punya pisau golok yang bagus gitu ya, tidak harus mahal, tapi rata-rata yang bagus mahal. Imam pabrikan Jerman FT. Saya milih bahannya dari Jerman karena memang bahan yang untuk termasuk yang paling bagus di Jerman itu teknologi metalurginya sangat maju. Nah, jadi ibu-ibu kebayang ayah esok atau bedok anu kaosna 10 juta. Esok atau pemain di 10 juta sekarang. Mending kasar bulan Borgo yang sabaran. Ini tidak lain kita ingin bahwa
mempersembahkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan yang terbaik. Maka hewan kurban ketika kita berkurban itu adalah ibadah. Maka ibadahnya yang terbaik ketika masjidnya pun masjid yang terbaik. Nah, jadi tahun ini akhirnya kemudian saya berusaha untuk menyisihkan kebayangan ke kurban gelang karena berdoa pun nggak bisa bergelang. Nah kemarin setelah beli ini membeli juga bahannya dari Purwodadi N695. Itu bahan yang ngumpul 400.000. Sama doa panjang 40 cm, lebar 4 cm, tebal 4 mm. Pas uji bedong dari itu bahan yang ngumpul. Pas harus bersama ayo kosnya kemang dadang caribu. Nah, tapi setelah 400 sana, pas ditaruh di julehan di sumber halal itu bedok damelan jenang ayah itu ditaruh sabahnya 2,4 juta bahan sami. Kayak yang mana mau eta teka peser misalnya bahan kan kayak di damelan itu kalau menurut saya menjadi komedi hitungnya 100.200.000 gitu. Dari balikan ini berdua kali lipat sawar besar sudah mampu badai memang esok 2 juta yang dilepaskan. Tapi kalau bisa pada serius macam 17 juta yang salah. Karena itu kaya apa yang berurusannya seperti itu. Ini dalam rangka kita beribadah secara ihsan. Maka tukang masjid, jadi dalam tukang masjid itu bukan bedok kita kecil dari berapa gunung hijau gitu. Maka saya berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang terbaik. Karena saya punya bedok itu udah 15 tahun lebih ya. Jadi situ setiap tahun berhasil bedok mengalirkan darah. Dia pakai masjid. Sebelum kita dipakai masjid, khasiatnya jadi hilang. Karena yang usia bedok, usia mengawal kosong. Karena lagi berpuasa ya. Tukang kadang bedoknya berpuasa kadang nanti. Jadi di puasanya sama kadang bedok balik dahar mau jadi bedok. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tadi kita masih ngobrolkan itu bagaimana ada pembahasan materi ini. Otosnya begitu atau menurut. Jadi berbadas ayat pelatihan oke kita di balai endah. Nah biasanya pelatihan seperti ini itu tidak cukup hanya waktu 1-2 jam sekali hari. Tapi 1 hari full itu baru menyampaikan ya tentang fikih, tentang penyembelihan, kemudian ya berkaitan dengan pengenalan peralatan, dan seterusnya, terus asah ya asah. Jadi syarat utama tukang masjid kudu bisa asah. Jadi lu bisa asah mau lulus. Nah beribados waktu masih alirkan ya gitu. Kubur bapak ya tapi orang ngasah tuh. Jadi kubur bapak biasa masjid domba mulai tertagi dari masjid hayam teh. Maka kemudian saya diberitakan masjid hayam. Jadi diajar masjid hayam. Kita alir SD kelas seorang kelas 3 kelas 4 terus masjid. Dilatih untuk berani dan secara benar. Jadi benar cara masjid tadi tunjukkan tak ibu pegang, kira-kira gitu. Marius ayo kita pegang bisa jadi bangke. Nah jadi kudu benar-benar jadi dilatih dan anak kita juga harus dilatih untuk berani. Jadi biasanya sebagian kita tinggal melihat darah itu langsung liur pusing kalau melihat darah. Bagaimana kalau di lokasi bencana di biasanya lokasi bencana itu banyak bergeletakan jenazah yang mayat-mayat itu kondisi yang luar biasa rusak seperti itu. Nah biasa ya bau tos lagi sama radetan gitu biasa ya waktunya makan walaupun bau sekarang itu. Nah jadi seperti itu ya karena kita sudah terbiasa di lokasi bencana
kita untuk berbuat ihsan. Nah, kita lihat bagaimana ini peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kira-kira ayat mungkin video sudah dibodok masih kene canterak ini karena tertanduknya bisa kena kalau produksi yang ini menciptakan bisa ditanduk luar biasa. Nah, kejadian-kejadian ini setiap tahun selalu ada. Di Bandung juga selalu ada kejadian. Barunya cantekan. Nah, syarat untuk menyembelih sah itu saluran nafas, saluran makanan, dan saluran darah. 3 hal itu harus putus. Kalaupun hanya 2, maka saluran nafas dan saluran darah itu harus putus. Nah, jadi kalau misalkan saluran darah masih ada, itu walaupun sudah enggak yang lainnya tetap masih bisa hidup, masih jalan-jalan. Bahkan saya kejadian yang sapi nampak itu bahkan ketika sudah masih berdiri gitu ya. Nah, ini jangan sampai kejadian di kita dimanapun. Nah, ini biasanya masyarakat ketika akan berkorban, kemudian ngagolekkan sapi, sok sieun gitu nya, sieun sampai namota, sieun enggak di non. Ya. Banyak kejadian seperti sehingga kemudian banyak orang yang miris, takut untuk menghadapi sapi, untuk melihat berhubungan sapi, sehingga tidak ada yang berani. Termasuk juga di Al-Araf udah sejak tahun 2007 itu 2008 kurban ketika tahun kemarin diajak kayu orang sesarangan diajak kalau menggulingan sapi masih kena kasihan. Sampai itu kemudian muruhkan jagal deh di dia keluarga ini alhamdulillah. Nah, di Al-Araf banyak orang panitia kalau misalkan kurban itu banyak sekali masyarakat. Tapi tidak salah orang aja untuk padi yang harapan sapi. Contoh sapi tanah bedas kuat gitu ya. Nah, lalu di sana pun tanah ada yang pasti enak. Nah, maka bagaimana caranya? Nah, sapi pulau otak. Untuk nama ayah, otak kolong ayah, tapi tidak berpikir. Nah, kita kalau sebenarnya diberikan otak untuk berpikir. Jadi sekolahnya, wah bukan ini. Ya, maka dari kesalahan proses penyembelihan tersebut kita belajar jangan sampai itu terulang. Nah, mudah-mudahan di sini gak kejadian gitu. Tapi bisa sampai wae. Nah, menurut barangnya karena merasa harus pengalaman harus tahun kieu dewe akhirnya kemudian ternyata menurut sapi ada
Kehong kabur, kumaha itu udahnya makanin puluhan juta. Nah seperti itu. Ketika kita tahu bagaimana cara menghadapi, cara menangani hewan kurban sapi, ada omong itu seorang yang biasa. Jadi mengenai sapi biasa, Nah, tanpa hal ini penting penyembelihan itu, karena ini menyangkut masalah kehalalan apa yang akan kita makan. Ya, makanan kita yakin bahwa itu adalah halal. Sebab lamun makanan masuk ke dalam mulut kita, kemudian dicerna dan jadi daging, jadi darah, jadi segala macamnya di tubuh kita, dan itu adalah barang yang haram. Salam. Kullulah min nabata minal haram fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram itu bisa zatnya yang haram, makanan yang haram, misalkan daging-daging yang tidak boleh dimakan, atau prosesnya yang haram. Hewan sapi halal, domba halal, ayam halal, segala halal gitu yang biasa dimakan. Tapi kalau prosesnya tidak halal, baik itu proses mencipta maupun mendapatkannya yang mau misalnya, atau kumaha cara halal. Nah, dalam masa ketika disembelihnya dengan tidak halal, maka itu jadi darah, jadi daging, jadi tulang, jadi segala macam dalam tubuh kita, maka fanna akan neraka lebih layak. Nah, ini khawatir berkaitan dengan masalah keselamatan. Jadi ternyata tidak semudah itu menyembelih hewan kurban, dan yang dampaknya itu efeknya. Tapi termasuk dalam masalah bagaimana nanti nasib kita di akhirat. Dan kalaupun misalnya masuk surga, insya Allah itu ya. Dan ternyata ketika ada barang haram yang kita konsumsi, baik mungkin apa, tiba-tiba itu ya tidak dikabulkan baik. Nah ini penghalang doa. Jadi kenapa doa kita selalu mantap baik gitu ya? Program berjalan itu ya, masalah lama suruh gagal. Nah, jadi karena doa kita itu tidak dijawab Allah Subhanahu wa taala karena ada barang haram yang masuk dalam tubuh kita. Doa tidak diterima, ibadah tidak diterima. Pamornya. Maka ketika kita membeli ayam, daging ayam, pastikan kumacaran datang nilai masjid. Nah, ibadah sunnah biasanya hanya misal hulu. Misal hulu misalkan daging ayam biasa ada dana gitu ya, taruh sana yang dana. Huluna sama sekilo setengah ayam. Nah, hulu itu di parios tinggal. Nah, jadi tidak sekedar memang hobi hulu di bagalan di letik ini di masjid ayam itu biasanya sapuluna itu jadi saparan bututan saya gitu pesan. Nah itu biasanya apa? Saya sengaja kalau beli ayam, daging ayam di tukang ayam itu jualan ayam, saya sengaja masak hulu. Nah nanti saya periksa di rumah, ternyata ini saluran nafas putus, saluran makanan putus, uratnya putus, nggak sah, jadi halal. Untuk memastikan, ya, nah, menghobi gitu. Biasanya kalau misalkan ayam goreng, ayam goreng di dalam dunia langsung itu besar, perlu nanti besar, parewas. Jadi kalau dokter forensik, dokter forensik itu memastikan dengan proses kematiannya. Nah ini kematiannya apakah kematian karena geleng atau karena kapabuk gitu ya, atau naon gitu ya, atau dipencit. Nah seperti itu. Jadi kita lakukan forensik terhadap binatang yang kita makan, akan kita konsumsi itu benar tidaknya penyembelihannya, kehalalannya. Nah bagaimana ketika kita melakukan penyembelihan sendiri, sehingga akhirnya kemudian ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sengaja masih ayam namanya taruh pencit untuk yakin memastikan. Itu juga bagus. Kalau mau ngurus dari mulai ya hidup sampai di meja makan gitu ya.
supaya kalau nikmat kan prosesnya dilakukan sendiri. Boleh. Nah, ini adalah memang sunnah Rasulullah SAW. Jadi sunnah Rasulullah itu biasanya orang mau sunnah sana, mau cuma biasa sunnah Rasulullah. Mau nak akafian gitu ya, bahasa kafir mau cuma sunnah Rasulullah. Nah, termasuk dalam menyembelih. Rasulullah SAW ketika berkurban, beliau menyembelih hewan kurbannya sendiri. Menjadi domba. Rasul kalau berkurban itu dengan domba, gibas, domba. Orang kata di tempat ayam domba, pemain ayam. Tapi soal bisa ada mau sapi itu, bisa ada mau sapi walaupun di Arab itu bisa ada, di Sunda gitu. Jadi biasa ngobrol aja, walaupun beda bahasa, beda bangsa, sarwa di sana. Nah, Rasulullah SAW kalau menyebut gibas dengan terbaik gibas, ya, gibas yang terbaik. Dan beliau menyembelih hewan kurbannya sendiri. Dan ketika akan menyembelih untuk putrinya Fatimah, ya Fatimah, ta'al. Nah, wahai Fatimah, sini, saksikan hewan kurban dan katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Baru bismillahirrahmanirrahim mencintai. Nah, biasanya di orang mah lamun mencit sapi atau domba, korban atau sapinya. Sapi tujuan misalnya. Di sapi teh dikubrakeun, ditalian semacam takbiran, kemudian diumumkan sapinya korbannya sebapa anu lah teuing sapi teh iraha itu kan. Terus yang kalian kita dibejit-bejit jadi muat. Nah, itu sapi itu kubur stres. Nah, sudah awalan lama dipejitna orang mikirnya mau gue isukan gitu. Jadi kesel gitu ya lama ngantos saya sapi karunya. Nah, yang ihsan itu bagaimana cara kamu beratkan sapi? Nah, di sini alhamdulillah ada pengalaman setiap tahun bapak-bapak langsung merubuhkan sapi sendiri. Ain pengalaman kang siapa? Saya alhamdulillah. Nah dulu saya diminta oleh ya masyarakat gitu biasa mereka biasa kurban kemudian undang tim jaga. Ternyata tim jaga tidak datang. Jam siang wah saya mentah udah mereka balik dia kenapa? Ini badan masjid sapi menjaga atau ayah banyak kayak atasan. Padahal tadinya soalnya orang sama orang kali siapa yang tak mati saja. Tapi kalau kita simpul kita kena kali tembaknya, caklannya kamu lihat menurut. Nah, soal apa paling itu ulah di paling dicapai sekarang dia si suku nada lumayan. Nah, jadi orang perlu ada ke badan kita kena sapi gitu ya. Nah, jadi saya merasa nyaman dengan kita jadi akrab gitu. Dan ibadah orang bawa ya artinya. Ya ada ke baru kita tempelkan. Tapi ada daerah-daerah yang harus dihindari. Itu arah dari seperti belakang. Tapi kalau badan kita ditempelkan, dia merasa aman, merasa nyaman. Jadi timbulkan rasa nyaman terhadap si sapi tadi, bahwa dia tidak merasa terancam. Kamu mata belah nomor bedok besok di hadapan dihadapan sapi, itu stres disebutkan. Nah, jadi besok kedok dikeluarkan begitu sapi sudah ngejeng-jengnya sudah ngagalan yang biasa. Nah, jadi ibu disebutkan, ulah ditinggalkan. Kata karunya sapi, kamu bari si sapi itu nampak aduh batur urang tuh boleh luar ukur penting, stres. Dan itu stres, sapi binatang yang stres itu berdampak buruk pada kualitas dagingnya. Ya. Jadi dampak pada dagingnya juga kurang bagus. Nah, jadi dibuat nyaman. Istilahnya di dalam SKKN itu ada dulu saya uji kompetensi jurus halal dari BSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Seorang bayarnya 3 jutaan lah itu. Dari pembayar tadi di pasar dan saya tadi di Banten.
Nah, ayat 13 yang harus diperhatikan. Karena apa yang mengenai itu pasti baca. Oh, itu bagus. Jadi macam bapak ini sembuh si asesor ya gue bapak orang itu di tes uji sidang sarjana. Terus terang saja teori-teori seperti itu saya baru baca, tapi alhamdulillah sudah dilaksanakan. Ada bapak soal pernah masjid, alhamdulillah nggak tahu dari masjid, atau sabarha masjid, ya bukan kekaitan di masjid aja lah setiap tahun, setiap tahunan rata-rata dengar kali kali sabarha, udah banyak sebenarnya berpengalaman tentunya alhamdulillah. Akhirnya kemudian dari 13 itu alhamdulillah lulus, dinyatakan lulus. Dan salah satu yang terakhir 13 itu adalah yang pertama, yang paling utama, yang paling penting adalah masalah keagamaan, masalah ibadah. Jadi itu wajib ibadah, terutama yang sholat. Jadi dalam ayat juz 9 mewajibkan cara sholat udah jangan dipercayakan kepada mereka. Nah, jadi saya biasa perhatikan yang jaga kita undang untuk ya biasa bagian menguliti, bagian karkas dan sebagainya sampai sudah bersih kan. Jadi tinggal kita menurunkan daging dan tulang saja, morning seperti itu. Nah, bagi itu saja mereka. Nah, urusan masjid harus kita. Yang ya alhamdulillah ramanya walaupun yang GGG salat alhamdulillah itu tertinggal. Kan saya ketinggalan itu menjamaah. Nah, wasbuk biasa. Nah, setidaknya ibadah yang wajib itu kita tidak tinggal, kita laksanakan. Itu yang utama. Nah, dan komunitas itu keyakinan di pesantren ya, percatanlah soal saya sholat. Biar aku baik para ustaz di pesantren itu sholat kecama. Nah, berikutnya yang penting juga ini masalah yang sering kita abaikan itu adalah kesejahteraan hewan, keserawan. Nah, keserawan ini sangat penting. Dan juga APN juga penting ya. Nah, kesejahteraan hewan. Jadi hewan itu ketika disembelih, dipotong, dia harus merasa nyaman. Jadi sejahteranya hewan itu oleh dibajuan, di suhu segala macam gitu. Jelas kalau makanan minuman itu ya kita kasih, tapi 12 jam sebelum dipotong udah diparaban. Ya udah diparaban. Kalau nanti ketika dipotong, kita mau dia jatuh gitunya, cukup dan sama macam kita tahu hari, kita soal hari sebetulnya. Nah, pasti begitu keluar dari kita note asam lambung ikut keluar. Jadi keluar dari kotoran nih, nah kotoran sih bekas makanan itu belum jadi kotoran tapi udah dimakan, udah dikunyah, masuk lambung keluar dari. Nah asam lambung keluar, tapi termasuk nomnya perih itu sob. Orang mau nanya terluka itu cuka rumah harus atau jeruk nipis mangga rawas lagi nah sih gitu. Nah terus juga kalau nggak kotor sama macam seperti itu. Nah tapi kalau kasih minum terus bahkan sebelum dipencit kasih minum yang banyak ini. Jadi dia merasa nyaman. Ulah kucing kopi cinta tidak kita pun mencinta kalau mencinta apa. Biasa di rumah selalu cai kopi teh selalu siap kita kopi asing. Tapi kan mau cinta. Tak seperti itu. Maka kesejahteraan hewan dalam ketika kita memperlakukan binatang itu dicangcang di tempat dia disimpan gitu. Itu juga jangan sampai hari itu kepanasan, kehujanan semacam gitu. Kemudian banyak kayu sesangan di luar dirinya bisa lagi. Nah, jadi ulah mereka itu zolim. Kemudian ketika merubuhkan mereka tadi juga yang Allah gitu ya, wah luar biasa. Kenapa? Karena diperlakukan secara zolim, maka dia akan perlawanan, dia akan membela diri, dia akan melawan. Maka kemudian jadi lain salah sapi kalau misalnya ada orang yang menjadi korban keganasan sapi itu. Jadi kalau kita lawan dengan tenaga lagi, maka kita akan kalah. Maka dalam
sapi itu ketika kubrak itu kira-kira 10 detik hilang kesadaran. Nah maka saat itulah kudu langsung cancel. Jadi ketika hilang kesadaran baru langsung berjin. Jadi ulah diumumkan lah sapi anu korbanna si anu kabarna langsung itu terlalu. Nah jadi begitu kubrak, makanya ya, pastikan yakin udah aman gitu ya, mau mokah. Nah atau sekitar 20 detik lah. Kalau misalkan jadi nggak nyampe setengah menit. Nah jadi langsung jangan terlalu lama. Itu termasuk dalam kejahatan. Nah sudah jam 6 lebih ya. Ini baru mukadimahnya. Jadi belum ada. Karena ya pelatihan jurus mulai halal ini itu biasanya 3 hari, pagi sampai sore atau pokoknya 3 pertemuan. Bahkan ada yang 4 pertemuan, 4 hari dari pagi sampai sore, bisa setiap hari Ahad kita dilakukannya, atau misalkan diatur seperti itu. Nah ini sebetulnya penting. Kenapa? Biasanya di masjid atau dimanapun ada biasa kieu, ada suatu hal ilmu yang baru disampaikan, itu gitu nanti malah lagi seperti udah yang lalu gitu. Nah kita coba dulu ketika sebelum Juleha berdiri saya mengusulkan coba pengaturannya begini, manajemen begini. Ada lagi biasa begini, nah begitu sampai ke akhir kemudian maka ketika ada pelatihan sok iring termasuk iring. Nah sama kita mengupgrade, meningkatkan kemampuan kita dan keahlian kita serta ilmu kita yang sampai gitu-gitu kan. Nah sehingga akhirnya kemudian supaya lebih bagus lagi, nah penataannya semacam termasuk biasanya wilayah-wilayahnya di wilayah bersih, di wilayah kotor, di wilayah SKB semacam itu harus digantikan pengaturan layout tempat kurban segala itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, ini bagian dari ihsan, bagian dari perbuatan ihsan. Semuanya proses dari mulai mendatangkan sapi sampai sapi itu dibagikan kepada masyarakat itu harus berbuat ihsan secara keseluruhan. Nah, insya Allah nanti dalam kesempatan kita akan coba bahas, kita diskusikan berkaitan dengan masalah kurban ini. Nah, dan biasanya kita dalam masalah manajemen ini yang termasuk yang rendah atau kurang bagus lah di kita di Indonesia rata-rata. Nah, maka kita belajar bersama-sama bareng-bareng, bukan berarti sudah ahli semacamnya sudah bagus kan. Kita berbangga. Nah, alhamdulillah saya coba sharing ini ke beberapa masjid dulu sebelum dilakukan sudah saya tawarkan begini, dan alhamdulillah ada yang beberapa yang mereka laksanakan dan sudah bagus. Bahkan saya tidak perlu lagi undang tim jaga. Dan alhamdulillah mulai tahun ini kita tidak menggunakan tim jaga. Jaga punya gitu, nggak tahu lagi supaya diundang deh. Akhirnya dia tidak akan pernah membagi ilmunya, membagi keahliannya. Mau tanya ke orang. Nah maka kemudian kita undangnya tim Juleha supaya ada transfer ilmu, transfer keahlian, transfer kemampuan, sehingga kemudian kita bisa berdiri, bisa melakukan dengan ihsan, dengan yang terbaik insyaallah. Dan mudah-mudahan pada tahun ini kalau kita tidak atau belum ditakdirkan untuk ziarah ke makam Rasulullah, ke Baitullah, nah maka kita yang ada di luar, ya, kita ada di sini di Indonesia, dimanapun, maka Allah berikan kepada kita kemampuan untuk berkurban insyaallah. Dan mudah-mudahan kurbannya yang terbaik juga dan pelaksananya pun yang terbaik juga insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit